Bapak Tasdik Eko Pramono Eskom MT, Pranata Komputer Muda Arsip Nasional Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Boyolali pada bulan Maret 1984. Beliau merupakan lulusan Magister Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014. Dan sejak tahun 2015 sampai sekarang, beliau adalah dosen program vokasi Universitas Indonesia dan merupakan pengajar pada Pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Tasdik Eko Pramono Eskom MT, kami persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar, Bu Raisa? Terdengar, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Muhammad Fidel Ghani Siregar, MPet UGI FTUG Kafer, Kepala Kantor Arsip Universitas Sumatera Utara, Ibu Aisyah SMSI, tadi ada Bapak Deputi IPSK, Bapak Dr. Andi Kasman SMM, dan tadi juga sempat disebut ada Bapak Ketua Kapti, Prof. Nandang, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar Preservasi Arsip Elektronik yang berbahagia. Senang sekali kami siang ini bisa join dan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian di webinar Preservasi Arsip Elektronik ini, yang dalam kesempatan ini nanti sesinya adalah kita sharing ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau sifatnya paparan mungkin karena di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat banyak peserta dari perguruan tinggi juga. Biasanya kalau arsiparis dari perguruan tinggi ini ilmu kearsipannya ada luar biasa ya Bapak Ibu sekalian dan Prof. Jadi mungkin nanti lebih tepatnya kita sharing. Jadi untuk juga misalnya ada yang kurang pas bisa minta tolong diingatkan juga. Jadi kita sama-sama membahas atau memperdalam tentang preservasi digital ini secara bersama-sama. Baik, mohon izin saya share screen. Ya, di dalam judul materinya adalah sebenarnya preservasi digital kearsipan, karena nanti kita lihat tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Deputi bahwa bagian atau jenis dari arsip elektronik itu sendiri sebenarnya ada beberapa jenis, dan kalau kita nanti ngomong atau berbicara tentang preservasi digital, sebenarnya nanti juga media analog sebenarnya termasuk gabungan yang akan kita kelola begitu ya, tapi dengan terlebih dahulu ada beberapa proses. Nah, dari sisi sebelum kita lebih jauh gitu ya, untuk membahas tentang materi preservasi digital ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ya kalau mau siang gitu ya, sudah mulai apalagi puasa-puasa gitu Bapak Ibu sekalian, agak mungkin sedikit menurun gitu, tapi semoga tetap semangat juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba kalau kita mendengar tentang preservasi digital kearsipan gitu ya, atau preservasi arsip digital, kira-kira Bapak Ibu sekalian di sana begitu ya, ini apakah bisa bantu saya begitu untuk membantu menginput atau memasukkan gitu ya di dalam link yang ada di dalam chat Zoom yang akan saya sampaikan ini adalah ya ini sebentar lagi. Oke, sudah. Nah ini silahkan kalau misalnya tadi apa saja sih sebenarnya yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian gitu ya kalau kita ngomongin atau berbicara tentang preservasi arsip digital. Nah nanti akan saya tampilkan di dalam sebuah workshop nanti kita lihat kira-kira apa nih ya yang terbersih. Tadi sudah sempat Pak Deputi, Bu Aisyah gitu ya, bahkan Pak Prof. Fidel adalah sudah menyebutkan definisi tentang arsip preservasi arsip digital gitu ya, atau preservasi digital. Nah silahkan di input pada link ini. Di situ ada 10 baris, tapi kalau misalnya mau diisi 1, 2, atau bahkan 10-10-nya juga boleh ya, sekalian ya. Silakan diisi kira-kira kata-kata apa saja atau tagline atau tag word key-nya gitu ya, keyword-nya gitu ya, itu yang berkaitan dengan
preservasi digital kearsipan atau preservasi arsip digital. Silahkan, saya akan juga tayangkan langsung secara live di sini. Saya minta waktu sekitar 2-3 menit untuk kita lihat hasil dari Bapak Ibu sekalian, peserta webinar sekalian yang sebenarnya apa sih kata yang terlintas gitu ya dari preservasi digital ini. Baik, saya tayangkan sudah mulai ada respon. Saya tayangkan di sini. Baik, sebentar. Ya. Oke, ini sudah mulai tampil Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyebutkan proteksi arsip dari virus, oke, ada yang pengamanan arsip, ya, baik, boleh ya kalau bukan cuma kata tapi kalimat boleh ya. Mungkin kalau misalnya bikin karakter boleh juga, tapi enggak ya, ada batasan karakter yang baik. Dan ini sekali kata awan yang kita bentuk bersama dari kata dari preservasi digital arsip. Ada yang hemat tempat, kemudian ada SIKN, perlindungan, baik, ada arsip, kemudian ada lagi judulnya ya, judul materinya adalah preservasi digital, baik. Oke, ada lagi Gmail, baik, PDF, fasilitas mudah, baik, kodis, oke, hemat biaya, baik, digitasi, ada alih media sama ya, oke, penyelamatan arsip, baik, kemudian arsip elektronik, baik, ada JPEG, oke, tepat, database, wah banyak sekali ya, baik, berarti yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian ketika kita ngomongin preservasi digital arsip adalah ada Sri Kandi, oke, ada apalagi software, baik, ada alih media arsip, ada efektif, ada kita masih tunggu mungkin 1 menit lagi, ada mudah keamanan database server, baik, oke, kemudian ada topik, kemudian gampang ditemukan, oke, kemudian ada cloud, baik, kemudian ada copy, baik, ada lagi efisien, oke, pengamanan arsip, ya, email, oke, jaringan, baik. Nah, ini kata-kata yang besar biasanya banyak yang mengikut dijelaskan ya, oke, ada, oke, akses online, baik, sekitar 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, iya, cukup banyak kalau kita lihat. Bahkan tadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi rangkaian beberapa kata yang sebenarnya spesifik terhadap apa yang kita pahami tentang arsip digital dan preservasinya, gitu ya, sekalian ya. Baik, nanti mungkin hasilnya boleh saya share di screenshotnya, gitu ya. Hasilnya saya akan share di kolom chat nanti ya, sekalian. Baik, oke, kita kembali ke topik kita. Nah, kembali ke laptop. Iya, jadi tadi sudah banyak kata-kata yang Bapak-Ibu sekalian apa yang terlintas begitu di dalam benak Bapak-Ibu sekalian tentang preservasi arsip digital ini, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan 1 jam ke depan ya kurang lebih kita akan membicarakan tentang preservasi digital yang kalau kita buat mind map-nya begitu ya. Ini mungkin saya berawal nanti dari definisi dan pemahaman, tetapi karena tadi sudah ternyata banyak juga kata-katanya, mungkin saya tidak terlalu lama nanti definisi dan pemahaman. Saya ngambil dari ICA, UN, BBC, kemudian Per Andri ya, Per Andri tahun 2011. Kemudian kita nanti ketika membicarakan preservasi digital ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tadi kan dibilangnya adalah serangkaian kegiatan gitu ya, nanti ya, nanti ada definisinya. Tapi kalau kita nanti dari sekian kegiatan itu merujuk pada satu standar gitu ya, kayaknya nggak akan salah gitu ya, nggak, kalau misalnya pun tersesat gitu nggak akan terlalu jauh tersesatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ikuti standar, nanti beberapa standar yang kita coba bahas dan konsep yang akan kita ditampilkan nanti semoga bisa menjadi pijakan gitu ya untuk menerapkan preservasi digital di dalam kearsipan ini. Kemudian lebih lanjut nanti outline-nya ini akan membahas isu-isu beberapa hal yang berkaitan dengan preservasi digital itu sendiri. Mungkin kalau di awal tadi ada yang bilang digitalisasi alih media gitu, apakah hanya alih media gitu? Nanti akan banyak hal, ada yang berkaitan dengan isu-isu tersebut yang akan kita bahas bersama. Kemudian dari sisi selanjutnya ada nanti semacam best practice Bapak sekalian.
yang kita coba akan bahas tentang penerjemahan gitu ya dari standar-standar tersebut dalam sebuah tools yang ini adalah open source juga, namanya Archmatica gitu ya, Archmatica. Dan nanti juga kaitannya yang terakhir dengan strategi organisasi kita bagaimana dalam merencanakan, mengimplementasikan, melakukan maintenance dan monitoring terhadap program informasi digital kearsipan ini, gitu ya sekalian. Jadi ini yang mungkin yang akan kita bahas di sesi ini, walaupun nanti mungkin kita lihat waktunya begitu ya, semoga bisa tidak banyak yang skip gitu ya sekalian. Baik, kita mulai. Jadi dari awal tadi sudah disebutkan, oh ya ada referensi yang bisa saya tampilkan Bapak sekalian, nanti bisa dibaca di slide ya, ada dari OAIS, kemudian ISO tentang trustworthy digital repository, nanti kita sedikit bahas juga, kemudian tentang ICA Digital Preservation Module, kemudian handbooknya DPC ya, Digital Preservation Coalition, kemudian ada tentang record management session-nya United Nations, kemudian juga dari Digital Curation Life Cycle Model yang dikeluarkan oleh DCC, kemudian DAS, Digital Archive Specialist Curriculum by Society of American Archivists atau SAA, kemudian dari introduction-nya Archmatica dari virtual system, kemudian yang tadi juga disebutkan oleh Pak Deputi adalah dari Kemenpan 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Ini beberapa referensi yang saya ambil untuk sekalian. Nah, ke topik pertama atau yang coba kita bahas bersama adalah tentang definisi dan pemahaman yang tadi sudah banyak kata-kata yang ditemukan oleh Bapak sekalian tidak, atau yang sudah banyak yang ditampilkan dikeluarkan mengenai pemahaman awal gitu ya, preservasi digital kearsipan. Nah, di awal sebenarnya tadi beberapa keyword gitu ya, kalau kita sesuaikan dengan yang dikeluarkan oleh ICA, yang pertama adalah ini mungkin saya nggak semuanya saya highlight, tapi beberapa hal tentang yang pertama adalah ensure continued access gitu ya. Jadi yang jelas dia adalah memastikan gitu keberlangsungan akses terhadap long term preservation digitalnya gitu. Jadi selama dia dibutuhkan gitu ya sekalian. Nah, ini ada juga yang kalau nanti Bapak sekalian melihat toolsnya gitu ya, kayaknya agak ribet, agak rumit gitu ya, karena memang di ICA sendiri ada kalimat lanjutan yang menyatakan bahwa digital preservation is not simply a process gitu sekalian. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya sudah melakukan digitisasi atau alih media, tapi sudah ya ngaku-ngaku sudah melakukan preservasi digital gitu ya, mungkin tidak sesimpel itu gitu ya sekalian. Mungkin ada nanti kegiatan lain yang sebenarnya saling terhubung, dan kalau di sini dibilang oleh ICA adalah dia ada relation gitu ya kepada sistem pengelolaan arsipnya gitu atau record management sistemnya. Jadi itu yang tentu saja preservasi digital hanya bagian kecil dari atau beberapa aktivitas yang tadinya sebenarnya juga akan terkait dengan pengelolaan arsip secara komprehensif atau menyeluruh gitu ya. Itu dari sisi ICA saya tidak terlalu banyak bahas. Kemudian dari sisi United Nations preservation digital preservation ini adalah dia ada keywordnya adalah can be accessed and used by future. Kalau tadi ada bilang masa depan gitu ya, kemudian akses berarti dan digunakan, berarti di sini tadi sudah ada nge-tag kata-kata yang dari United Nations gitu ya, jadi bisa digunakan dan digunakan oleh user di masa depan gitu ya sekalian. Jadi kalau kita bilang mungkin kalau kita mungkin oleh anak cucu kita gitu ya di Republik Indonesia tentu saja. Nah ini dari sisi United Nations, mungkin saya next juga dari sisi DPC ini menyebutkan bahwa long term activity aktivitas jangka panjang ya sekalian ya, kemudian juga akan efek terhadap organizational change. Nah ini dia tadi kalau disampaikan oleh Pak Deputi tentang bagaimana arsitektur SPBE gitu ya, yang secara nasional maupun internasional nanti juga ternyata sebenarnya akan merubah gitu ya di manajemen perubahannya organisasi seperti itu. Kemudian juga ada preserving access over time ya, kemudian ada yang juga kita di situ adalah life cycle of digital material. Makanya nanti di beberapa sumber gitu ya ada kita bahas nanti tentang life cycle digital materialnya. Itu dari sisi DPC. Kemudian dari sisi
Nah, ini ada Pak Andri, Bapak sekalian, peraturan Pak Andri, tapi masih di tahun 2011, gitu ya, nomor 23, yang di sana tentang pedoman preservasi arsip statis, ya. Pedoman preservasi arsip statis ini sebenarnya lebih banyak membicarakan tentang arsip yang masih bermedia konvensional sebenarnya, atau media fisik ya Bapak sekalian. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip yang ada di sana, gitu ya istilahnya. Jadi mungkin nanti kita tidak akan bedakan lebih jauh dari arsip fisik ke arsip digitalnya, karena sekali lagi nanti bisa melalui proses digitalisasi, gitu ya. Nah, nanti di sana ada preventif yang berupa penyimpanan. Kalau di fisik mungkin nanti pengendalian hama terpadu, mungkin kalau tadi yang disebutkan ya misalnya di Menti tadi ada yang menyebutkan pengendalian terhadap virus, gitu ya. Nah, itu mungkin sebenarnya hampir sama, karena memang tujuannya adalah mengendalikan dari perusak, gitu ya sekalian. Oke, kemudian juga dari preventif ada juga tentang reproduksi serta perencanaan menghadapi bencana. Kalau dari sisi IT atau infrastruktur, mungkin kalau kita bilang perencanaan menghadapi bencana, mungkin kalau kenal di infrastruktur untuk datanya begitu ya, namanya adalah disaster recovery plan, gitu ya. Jadi perencanaan terhadap disaster atau bencana. Jadi sama saja ketika di dalam arsip ada perencanaan menghadapi bencana, nanti di infrastruktur yang kita bangun untuk preservasi digital tentu saja harus ada digital atau disaster recovery plan-nya, gitu ya. Kemudian dari sisi kuratif, di sana ada perawatan arsip statis dengan keutuhan, gitu ya, informasi yang dikandung dalam arsip tersebut. Jadi kalau kita nanti bilang arsip yang dipreservasi itu harus dalam keadaan utuh, nah itu nanti kaitannya sama preservasi digital secara kuratif, gitu. Nah, itu Bapak sekalian beberapa hal yang ada referensi terhadap pengertian digital preservation atau preservasi digital. Nah, tadi disampaikan bahwa jenis-jenis dari arsip elektronik sendiri kita kelompokkan menjadi dua besar, gitu misalnya. Jadi ada arsip analog yang memang di dalamnya masih berisi data analog. Tapi dari audiovisual, arsip film, arsip video, arsip mikrofilm yang dia sudah ada di media elektronik, namun datanya masih analog, gitu misalnya. Jadi belum digital, yang tentu saja nanti membutuhkan langkah untuk menjadi arsip digital melalui konversi atau alih media atau digitalisasi. Nah, yang kedua sendiri kita sebut sebagai arsip digital yang terdiri dari Born Digital Archives dan Digitize atau Reborn Digital, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bayangkan, Bapak sekalian mungkin punya arsip di media yang masih konvensional, masih media elektronik, tetapi datanya masih analog, gitu ya. Itu berarti kita harus lakukan juga nanti digitalisasi, gitu. Nanti untuk preservasinya ya lebih baik yang kita lakukan, gitu ya. Yang sudah kita digitalisasi. Namun kalau misalnya nanti media yang lama pun masih ingin juga dipelihara, tentu saja ketergantungan kita terhadap mesin pembacanya, gitu ya misalnya, itu tentu saja juga nanti teknik preservasinya juga secara fisik yang untuk media yang fisik tadi yang elektronik, yang masih menghasilkan data analog tadi, gitu ya misalnya. Itu. Nah, berikutnya kita ngomongin atau kita berbicara tentang membicarakan tentang standar. Beberapa yang mengeluarkan referensi atau definisi tadi, gitu ya, mengeluarkan juga standar. Nah, yang paling besar atau yang paling banyak diikuti oleh organisasi yang menerapkan preservasi digital ini adalah 2 ISO family tentang Space Data and Information Transfer System. Kalau kita lihat family-nya kayaknya, wah ini berbau-bau antariksa, gitu misalnya. Jadi Space Data and Information Transfer System memang, tapi mereka memang mengeluarkan ISO ini terlebih dahulu, dan secara kearsipan akhirnya memang dirujuk oleh ini ya, Open Archival Information System ini di ISO 14721-2013, gitu ya. Itu yang juga merujuk kepada ISO 16363-2012 tentang Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories. Kalau kita lihat seperti ini, berarti sebenarnya nanti ada kaitan antara bagaimana kita lakukan preservasi dan bagaimana penyimpanan yang terpercaya, gitu ya misalnya. Nah, yang 16363 ini nanti memang tools untuk audit dan sertifikasinya untuk yang trustworthy digital ini. Nah, kalau dari sisi diagram ini Bapak sekalian, yang kita bisa baca adalah
penggabungan antara atau pengambilan sarinya gitu ya oleh ISO tentang OWISE dan Trustworthy Digital Repository ini adalah sebenarnya kita bagi menjadi 3 peran di dalam preservasi digital ini. Yang sebelah kiri ada produser, berarti ada user yang atau pihak yang menjadi produsen atau yang memproduksi arsip gitu ya, yang akan dipreservasi. Kemudian di bagian tengah ada manajemen, berarti perannya nanti kebanyakan berarti di lembaga kearsipan gitu ya, atau memang unit yang memang dia melakukan preservasi digital secara independen. Kemudian yang sebelah kanan ada consumer, berarti dari sisi user yang mengakses gitu ya, mengakses hasil yang kita preserve. Nah, di sini dari sisi produser itu sebenarnya yang dimasukkan atau yang disubmit ke dalam sistem yang ada di tengah atau yang manajemen yang di tengah ini adalah berupa SIP ya, atau Submission Information Package gitu ya. Nah, SIP ini adalah merupakan satu package atau satu gabungan gitu ya, beberapa arsip yang sebenarnya kalau kita nanti masukkan ke dalam domain manajemen yang di tengah ini akan dipecah menjadi 2 Bapak sekalian, yaitu dalam proses ingest atau masukkan ke dalam sistem ini adalah pertama adalah archival information package-nya gitu ya. Kemudian descriptive information, yaitu kalau kita mungkin sedikit simpulkan adalah kalau AIP ini adalah semacam file digitalnya gitu ya. Kalau yang descriptive information berarti metadatanya gitu ya Bapak sekalian. Jadi nggak hanya si file digitalnya saja yang akan kita preservasi, tapi juga metadatanya gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, yang ketika dipecah menjadi 2 ini, maka AIP atau Archival Information Package-nya kita simpan di archival storage. Nah, yang atas itu, yang descriptive information itu kita simpan di data management. Nah, di dalamnya nanti untuk manajemen maupun produser dan konsumen juga ada proses preservation planning-nya serta administration-nya, gitu ya, itu dilingkupi di dalam ranah manajemennya. Kemudian dari sisi user itu AIP itu dan descriptive information itu akan diakses begitu ya, berupa namanya dissemination information package ya Bapak sekalian. Jadi dari sini akan diakses oleh user gitu ya. Oke. Nah, ini adalah mengakses melalui sistem begitu, sistem akses yang nanti di dalam Archivematika juga seperti JIKN dan Bapak sekalian itu menggunakan Atom juga gitu ya. Nanti akan diakses melalui platform begitu oleh user, tapi bentuknya kalau di sini disebutnya adalah dissemination information package. Nah, bentuknya nanti ada yang, makanya untuk ketika untuk akses nanti ada pilihan gitu misalnya untuk yang mana yang untuk keperluan preservasi, mana yang untuk keperluan akses, itu akan ada di sana. Nah, ini sedikit tentang ISO tentang OWISE dan audit Trustworthy Digital Repository gitu ya, yang untuk preservasi digital menjadi rujukan utama. Kemudian berikutnya dari sisi standar atau konsep yang lain yang bisa kita rujuk adalah tentang digital curation life cycle model sekalian. Nah, kalau berbicara tentang kurasi digital gitu ya, ini sebenarnya kalau kita kaitkan sama life cycle gitu misalnya. Jadi life cycle yang selama ini kita kenal di daur hidup arsip ya Bapak sekalian ya, berarti kan ada arsip itu dari mulai diciptakan, digunakan dan dipelihara sampai dengan disusutkan gitu ya. Nah, disusutkannya salah satunya kan ada yang dimusnahkan dan ada yang dilestarikan. Nah, yang dilestarikan ini adalah yang kita preserve tadi. Tapi ketika data digital ini dimulai diciptakan pun gitu ya, sebenarnya nanti akan mulai di preserve, yaitu kalau yang di tengah ini kita baca diagramnya dari tengah. Yang kita preserve itu adalah berupa data sebenarnya. Data itu berupa digital object or database gitu ya. Jadi berupa data digital dan database. Nah, atau database. Kemudian ada 4 siklus utama Bapak sekalian yang mengelola data digital ini gitu ya, yang akan menjadi siklus utama dari
sebuah proses atau life cycle kurasi digital ini, yaitu yang pertama adalah description. Berarti Bapak sekalian kalau suka mendeskripsi arsip gitu, kemudian representation information, berarti merepresentasikan informasi yang ada di sana gitu ya. Kemudian ada preservation planning, berarti ada rencana preservasi, jadi harus direncanakan untuk preservasinya. Kemudian ada community watch and participation, jadi ada partisipasi dari stakeholder ya Bapak sekalian ya. Itu adalah 4 siklus utama. Kemudian prosesnya sendiri berupa curate and preserve ya, kurasi dan preservasi. Nah, kemudian di paling luar yang merah-merah ini adalah ada siklus sekuensial, yaitu siklus yang berurut Bapak sekalian. Jadi mulai dari conceptualize. Conceptualize itu berarti kayak kita bikin satu rancangan arsip yang kita ciptakan itu nanti medianya apa, kemudian formatnya apa dan lain sebagainya, sudah ada dari sisi planningnya gitu ya, sudah ada konsep dari awal. Kemudian dimulai dengan proses create or receive, penciptaan dan penerimaan, kemudian appraise and select, kemudian ingest ya, kemudian ada preservation action. Mungkin tidak terlalu detail jelaskan satu persatu, tetapi dia ada juga proses store atau penyimpanan, kemudian akses, use and reuse, yaitu adalah mengakses, penggunaan dan penggunaan kembali, kemudian transform, yang dia adalah melakukan transform, perubahan bentuk gitu ya. Nah, dari sini arsip tersebut ada juga siklus yang paling terakhir, yaitu siklus yang kadang-kadang dilakukan atau operational namanya. Operational cycle ini atau siklus yang sesekali dilakukan itu adalah dispose. Jadi kadang-kadang dia dimusnahkan, berarti pemusnahan itu dalam periode-periode tertentu gitu. Kemudian reappraise atau penilaian kembali kalau kita sesuaikan dengan kata yang ada di undang-undang yang istilahnya penilaian kembali gitu ya di pengelolaan statis. Kemudian satu lagi adalah migrate, yaitu adalah migrasi. Nah, ketiga siklus ini hanya dilakukan sesekali gitu ya, yang disebut dengan occasional. Dan ini saling terkait antara siklus satu dengan yang lain gitu ya. Tapi yang jelas yang dilindungi di tengah adalah data tadi adalah digital object gitu ya, dan or database. Nah, yang kita highlight di sini adalah di preservation-nya misalnya. Jadi di preservasinya berarti ada planning, ada preservation planning, kemudian ada preservation action. Nah, di situ menjadi satu kaitan nanti dengan bagaimana preservasi digital secara menyeluruh kita lakukan terhadap arsip gitu ya. Ini dari sisi sedikit tentang kurasi digital yang mungkin nanti kalau di lain kesempatan mungkin bisa lebih jauh kita bahas gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa merujuk ini untuk kita melakukan preservasi digital. Nah, satu lagi di Perandri atau Peraturan Kepala Andri nomor 23 tahun 2011 tadi, itu ada prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan yang kita bisa ikuti ya. Yang antara lain adalah arsip-arsip statis harus dilestarikan selamanya. Tadi berarti keywordnya sama dengan yang ada di depan tadi ya. Kemudian semua aspek dari format arsip itu dia meliputi nilai kesejarahan, teks, gambar, keadaan fisik ya. Itu juga tetap dilestarikan. Kemudian untuk preventif tadi dilakukan untuk mencegah ya, seperti katanya adalah preventif dari kerusakan. Kemudian kalau yang preservasi kreatifnya berarti ketika sudah rusak ya kan berarti mungkin saja arsip digital itu bisa rusak atau korup misalnya kayak gitu ya, kita bisa berarti ada upaya yang kita bisa lakukan untuk pemulihan. Nah, semua tindakan yang ada itu dilakukan secara profesional dan standar. Nah, kalau standar dan profesional nanti ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara teknis. Tadi sudah sedikit disinggung ya oleh Pak Deputi tentang forensik digital, tapi nanti sedikit ada di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, yang lain yang kita bisa jadikan rujukan, khususnya juga Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjalankan atau tergabung dalam instansi pemerintah dan instansi pusat dan pemerintah daerah yang memang menjadi konstituen atau objek yang saat ini paling sudah menerapkan gitu misalnya tadi SPB. Nah, nanti kalau tadi yang disampaikan Pak Deputi berikutnya antara universitas kemudian BUMN dan teman-temannya yang belum terlingkupi, nah ini semoga SPBE bisa khususnya kearsipan ya misalnya SPBE kearsipan bisa juga ke sana. Tadi saya sudah sampaikan ada lampu hijau ya dari Pak Deputi, tapi nanti secara teknis kita bisa tunggu untuk saatnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk arsitektur SPBE nasional, kenapa sih kita harus rujuk juga ke sana gitu ya. Jadi kalau kita bilang
kita di SPBI itu ada arsitektur SPBI nasional, kemudian ada arsitektur SPBI instansi. Arsitektur SPBI biasanya berkaitan juga dengan peta rencana ya, misalnya ada arsitektur dan peta rencana SPBI nasional, arsitektur dan peta rencana SPBI instansi. Nah, di dalam arsitektur itu Bapak sekalian ada 6 domain yang diatur gitu ya, atau yang dikeluarkan arsitekturnya gitu ya, yang kita rancang arsitekturnya. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan erat adalah domain proses bisnis Bapak sekalian. Jadi apapun yang nanti kita lakukan yang menyangkut dengan preservasi digital itu tentu saja akan melibatkan proses bisnis yang ada di kita. Seperti contoh nanti slide berikutnya ada tentang proses bisnis preservasi gitu ya. Kemudian ada domain lagi data dan informasi. Nah, tentu saja ketika kita nanti mau preserve atau melakukan preservasi terhadap arsip digital gitu ya, itu kan berupa data dan informasi juga. Kemudian ada domain aplikasi, tentu saja nanti kalau kita pakai aplikasi-aplikasi tertentu atau fasilitas tertentu, kita harus ikut arsitektur domain aplikasi ini. Dan domain infrastruktur juga tentu saja ada pembangunan infrastruktur yang kalau di SPBI mungkin nanti dibangunkan oleh penyelenggara SPBI ya, atau jadi tinggal pakai saja gitu ya. Nanti tentu saja kalau yang misalnya ada sebelumnya sudah membangun infrastruktur juga bisa digunakan. Kemudian tadi domain layanan, tentu saja untuk layanan arsip yang telah dipreservasi, kemudian juga domain keamanan. Nah, ini yang tidak ketinggalan bahwa dalam preservasi itu walaupun sudah istilahnya dilestarikan gitu ya, tapi tetap saja ada nanti juga kita rujuk untuk sisi keamanannya. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan terhadap proses bisnis adalah di dalam ini saya ngambil dari peta rencana SPBI di Arsip Nasional sekalian. Di preservasi arsip statis, jadi bisnis proses Bapak sekalian itu merupakan bukan turunan ya, induk daripada sebelum jadi SOP ya misalnya. Di SOP itu kan kita nyebutnya nanti proses bisnisnya di bawahnya SOP yang merupakan proses detail gitu ya, yang ada di bawah proses bisnis level N, yaitu level yang paling kecil. Nah, level paling N ini di sini kalau contohnya adalah kalau di sini adalah yang di bawah preservasi arsip ini yang masih ada tanda plusnya ya misalnya. Di sini ada tanda plus, di sini adalah penyimpanan arsip statis, pengendalian padu, reproduksi, perencanaan menghadapi bencana, dan perawatan arsip statis. Ini adalah kalau di sini adalah level N yang di dalamnya nanti ada SOP-nya. Nah, ini merupakan kalau di Arsip Nasional preservasi arsip itu ada di proses bisnis level 2. Nah, di atasnya ada level proses bisnis level 1 dan proses bisnis level 0. Nah, di sini Bapak sekalian kenapa kita perlu rujuk, karena kalau kita tidak tuangkan di dalam arsitektur proses bisnis di dalam SPBI gitu ya, kalau di nasional atau mungkin kalau di organisasi mungkin namanya sekarang masih kalau di SPBI itu nanti namanya arsitektur dan peta rencana SPBI. Nah, nanti kalau misalnya yang belum tergabung dengan SPBI itu namanya seperti kayak rencana induk gitu ya, rencana induk tata kelola teknologi informasi, atau kalau misalnya itu master plan lah gitu misalnya, master plan yang di dalamnya ada proses bisnis yang salah satunya adalah preservasi arsip statis. Nah, di sini tentu saja akan terkait dengan proses yang akan kita lakukan. Kemudian, dari sisi standar-standar yang bisa kita ikuti nanti ini bisa dikembangkan, tapi yang jelas yang kita akan bicarakan berikutnya adalah mengenai isu-isu tentang preservasi digital ini, gitu ya. Yang nanti kesimpulannya akan kita coba juga bisa kita cari solusinya. Nah, isu-isu terhadap preservasi digital ini Bapak sekalian, atau mungkin tadi juga yang sempat Bapak sekalian ketik ya di Menti yang menghasilkan kata-kata awan tadi, gitu ya, itu adalah beberapa hal yang kita coba angkat di sini. Yang pertama mengenai integritas. Tadi ada yang di perkaan ANRI 23/2011 tadi ada yang bilang keutuhan ya, utuh. Nah, berarti ini kaitan sama integritas nih, integritas yang dijaga. Berarti kalau isunya kalau saya coba tuangkan di sini adalah data yang disimpan atau ditransmisikan atau direplikasikan pada arsip itu harus tanpa kesalahan. Berarti kalau misalnya kita bilang file itu berarti nggak boleh korup gitu ya misalkan ya. Gimana kita mau nyimpen arsip yang bakalan disimpan selamanya tapi yang kita simpan itu korup, kan tentu saja kita tidak boleh biarkan gitu atau tidak, kita harus hindari gitu ya misalnya. Selain itu berarti suatu saat ada arsip
elektronik yang kita harus nilai kan gitu ya, arsip digital yang kita nilai ketika dia menjadi arsip statis, kita harus pastikan dia tidak korup, nah seperti itu, atau tidak error, atau tetap bisa diakses gitu ya, dan dia datanya masih terintegritas. Nah, solusi yang biasanya kita lakukan dalam hal menjaga integritas arsip statis sebelum kita lakukan preservasi, atau dalam hal preservation action atau tindakan preservasi adalah kita memeriksa integritas dari arsip tersebut. Caranya biasanya kita juga lakukan nilai hash gitu ya, pemberian nilai hash, atau kita bandingkan hash, checksum namanya kalau di istilah teknisnya, itu setiap arsip yang tercipta. Jadi setiap, misalnya Bapak sekalian mengalimediakan gitu ya, melakukan scanning terhadap satu dokumen arsip statis misalnya, yang misalnya surat Rektor USU misalnya ya di tahun 1960 misalnya, yang dia arsip statis. Nah, ketika Bapak sekalian lakukan scanning itu, nanti pada akhirnya akan kita berikan nilai hash gitu. Nilai hash itu kayak semacam nilai awal yang tercipta ketika arsip itu digunakan. Nah, nilai hash itu nanti akan kita bandingkan suatu saat di-share gitu ya, atau dilakukan akses terhadap dari user, itu kita bandingkan nilai hashnya apakah sama atau masih sama atau tidak. Kalau sudah berubah gitu ya, berarti ada kemungkinan perubahan di sana. Nah, itu adalah bagaimana kita menjaga integritas, salah satunya dengan hash atau checksum untuk mengetahui perubahan terhadap struktur gitu ya, keutuhan terhadap arsip tersebut. Nah, kita lari kepada isu yang kedua, yaitu adalah isu tentang autentisitas. Nah, ini Bapak sekalian. Sama juga kayak tadi, kalau misalnya kita mau simpan arsip digital dalam waktu yang lama, dalam waktu yang selama-lamanya gitu ya, dilestarikan, masa kita mau simpan arsip yang nggak otentik, kan nggak mungkin ya. Berarti kita harus cek dulu autentisitasnya gitu ya, misalnya. Nah, di isu ini saya tuangkan adalah data pada arsip harus tidak diubah atau dimodifikasi atau dimanipulasi dari sejak pertama kali diciptakan. Nah, tentu saja ini kaitannya juga dengan nanti bagaimana lembaga kearsipan, karena diberikan kewenangan ya sekalian ya untuk melakukan autentikasi terhadap arsip, termasuk arsip elektronik, di mana sudah ada perka Andre-nya, tapi mungkin juga nanti akan diupdate oleh Arsip Nasional sekalian tentang perka Andre nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik, ya. Itu yang salah satu solusinya itu biasanya yang kita lakukan adalah pemberian tanda atau kode tertentu yang kita sematkan gitu ya saat menciptakan arsip. Jadi kalau Bapak sekalian nanti di dalam penerapan autentikasi ini, biasanya yang paling rendah misalnya kita tambahkan watermark gitu ya, kemudian mungkin ada enkripsi, ada kriptografi gitu ya, ada juga yang paling saat ini yang digunakan saat ini gitu ya adalah penerapan tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik gitu ya, yaitu adalah sertifikat digital yang kita embed di dalam sistem. Nah, itu yang saat ini kita lakukan untuk autentikasi ya sekalian. Jadi lebih baik ketika nanti arsip digital yang nanti menjadi arsip statis atau akan kita preservasi itu, setidaknya kita berikan tanda identitas gitu ya. Nah, bagaimana untuk arsip yang sudah tercipta dan belum pernah diautentikasi gitu ya Bapak sekalian ya? Itu kan pertanyaan yang mungkin Bapak sekalian nanti bisa kita perdalam juga, bahwa kalau ada arsip statis atau arsip elektronik lah ya, arsip digital yang sudah tercipta sebelumnya, tapi saat penciptanya dulu itu sekarang kita lihat, tapi yang dulu ternyata nggak dikasih tanda tangan digital gitu ya, mungkin belum ada sertifikat digital gitu misalnya, nggak ada enkripsinya, nggak ada watermarknya gitu ya, contohnya gitu. Nah, yang seperti itu seperti apa? Nah, Bapak sekalian, yang disampaikan oleh Pak Deputi adalah salah satunya dengan pemeriksaan autentisitas melalui analisis forensik digital. Jadi, analisis forensik digital itu semacam menggali gitu ya, untuk arsip-arsip yang dari awal sebenarnya belum ada tanda atau kode tertentu saat penciptaannya. Jadi, kita gali, kemudian kita berikan dukungan teknis melalui analisis forensik digital tersebut, untuk lembaganya menyatakan ini otentik atau tidak otentik seperti itu. Kemudian untuk isu selanjutnya yang kita angkat adalah mengenai akuisisi Bapak sekalian. Nah, tentu saja pada saat Bapak sekalian melakukan preservasi terhadap arsip, ini kan ada proses apalagi untuk arsip digital ya Bapak sekalian ya. Berarti ada proses akuisisi arsip elektronik. Nah,
itu adalah satu proses yang terdapat risiko perubahan, atau kalau kita tidak terbawa seluruh informasi arsipnya. Jadi kadang kita hanya copy paste gitu ya, jadi cuma ngopi dari harddisk A ke harddisk eksternal atau bahkan ke cloud gitu ya, hanya kita copy paste saja gitu ya. Nah, dia kemungkinan tidak terbawa seluruh informasinya sekalian. Jadi kalau tadi saya bilang di standar ISO OIS tadi bilang adalah package gitu ya, jadi sebenarnya yang dikirim nanti adalah paket gitu ya, nggak hanya cuma satu file istilahnya aja. Nah, itu yang kita bilang untuk akuisisi gitu ya, kita tidak hanya sembarang copy paste gitu ya, atau memindah dari satu media satu ke media yang lain. Nah, biasanya untuk disinilah forensik digital itu juga diperlukan, yaitu tentang bagaimana kita membuat imaging Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak sekalian perhatikan, sebenarnya imaging itu seperti cloning gitu ya Bapak sekalian, mengcloning dua media atau bahkan ya dari satu tempat penyimpanan ke tempat yang lain, tapi sama persis gitu ya, sama persis hasilnya. Dalam arti seluruh informasi yang ada di arsip itu akan dibawa terus oleh filenya, tidak hilang gitu ya, tidak lost. Nah, ini yang kita sebut dengan forensic imaging atau digital imaging. Bentuknya itu nanti seperti image Bapak sekalian, yang kita bisa simpan juga di dalam tadi archivematica gitu ya. Nah, itu kita perlukan saat proses akuisisi arsip. Jadi, atau bahkan mungkin kalau lebih parah lagi Bapak sekalian, mungkin kalau misalnya ada yang mungkin masih berpandangan bahwa mengarsipkan arsip statis itu berarti mengarsipkan medianya, mungkin kayak gitu, ada nasib itu. Mungkin kalau Bapak sekalian ada arsip pimpinan organisasi misalnya, pimpinan instansi Bapak sekalian, dulu punya arsip yang tersimpan di hard disk komputer atau ada di flash disk gitu ya. Apakah yang diarsipkan itu adalah flash disk, kemudian kita taruh di folder, kemudian kita tulisin folder kertas gitu ya, kemudian kita tulisi bahwa ini ada arsip statis, kan nggak seperti itu ya biasanya ya. Jadi kita harus lakukan akuisisi menjadi imaging gitu ya, menjadi sebuah image. Begitu juga kayak email misalnya misalnya. Apakah email yang Bapak sekalian, misalnya email ini kalau misalnya ada arsip yang nanti bisa di preserve gitu ya, bisa dipreservasi, itu apakah nanti bakalan hanya di forward gitu ya, atau di select kemudian ada fasilitas archive di situ boleh gitu ya, atau bahkan harus ada proses parsing gitu namanya. Jadi kalau email sekian pesan kita parsing yang kita nilai sebagai arsip yang layak diselamatkan gitu ya, atau mungkin menjadi nominasi gitu ya, nominasi arsip statis, berarti kita harus lakukan parsing terhadap XML misalnya. Itu yang salah satunya juga metode akuisisi gitu ya. Nah, di sini juga ada yang tadi beberapa kali disebut adalah tentang forensik digital misalnya, tentang isu ini yang memang kita bisa gunakan untuk proses preservasi arsip digital gitu ya, sebelum kita simpan ke dalam sebuah sistem dan storage gitu ya. Nah, biasanya dia tentu saja ini ada prinsip-prinsipnya, ada tools-toolsnya, dan ada teknologi yang kita gunakan di forensik digital ini. Nah, kemudian forensik digital juga kita bisa terapkan untuk penataan arsip, autentikasi arsip, preservasi juga arsip digital elektronik. Alat-alat atau toolsnya itu digunakan untuk disk imaging tadi, kemudian menganalisis kontennya, ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui jenis informasi, histori, dan jejak digital. Nah, ini saya kalau udah bilang jejak digital, mungkin kalau kita bilang jejak digital, mungkin bukan hanya di file-file elektronik yang ada di komputer sekalian, mungkin ada yang ada di cyber juga ya, yang ada di dunia maya ya misalnya, yang posting sosial media dan segala macam, termasuk kita bisa juga ambil jejak digitalnya gitu ya. Nah, ini mungkin di sini karena saja ada forensik digital, kita sekalian iklanin aja ya, mungkin ada sedikit iklan Bapak sekalian, tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Pak Deputi bahwa saat ini Arsip Nasional di tahun 2021 kemarin kita bangun ya lab forensik digital. Nah, belakangnya tadi juga disebut oleh Pak Deputi ada yang tadi disebutkan dalam itu adalah penerapan kecerdasan artifisial gitu ya. Jadi Arsip Nasional tahun ini baru kita rintis juga untuk program-programnya, mungkin nanti segera mohon doanya juga segera running gitu ya. Semoga nanti bisa juga melayangkan solusi-solusinya kepada Bapak Ibu sekalian, baik di lembaga kearsipan maupun di mitra-mitra strategis tenaga kearsipan. Nah, di forensik digital dan kecerdasan artifisial lab ini, itu kita yang pertama adalah bisa melakukan identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi arsip digital. Kemudian yang kedua adalah
bisa melakukan pengujian autentikasi arsip digital untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan sebagai alat bukti, dan memberikan dukungan pembuktian uji forensik digital. Nah, yang keempat yang berhubungan dengan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial adalah mengembangkan data sains bidang kearsipan dan model pembelajaran mesin bidang kearsipan, yaitu machine learning kearsipan yang ada di nomor 5. Jadi solusi tersebut yang akan ini nomor tiganya berarti yang memberikan dukungan misalnya ini mungkin tadi agak hapus ya. Jadi nomor 3-nya adalah memberikan dukungan pembuktian dari solusi forensik digital, kemudian nomor 4-nya data science, kemudian nomor 5-nya adalah machine learning. Nah, solusinya contohnya seperti ini Bapak sekalian. Jadi forensik digital itu tadi kita gunakan misalnya saat akuisisi ya Bapak sekalian ya. Akuisisi dalam rangka preservasi aset elektronik. Nah, ini kan medianya ada di macam-macam nih, ada di komputer, bahkan ada di aplikasi, ada di mobile, perangkat mobile gitu ya. Kemudian ada di cloud misalnya, kemudian ada di media-media lain gitu ya. Nah, ini forensik digital ini bisa dilakukan di berbagai media yang tools dan ya kayak hardware software-nya kita sudah ada di arsip nasional. Jadi yang forensik komputer berarti menelusuri, menyelamatkan dan menjamin integritas arsip digital yang tercipta di sistem komputer. Forensik mobile berarti mencari, menganalisis dan menyelamatkan arsip negara yang tercipta pada perangkat mobile. Untuk membayangkan mungkin seperti ini, ketika kita nanti menemukan misalnya contoh tahun 2024 yang tadi disinggung Pak Deputi adalah Presiden Joko Widodo selesai 2 periode. Nah, apakah mungkin akun-akun Twitternya gitu ya, akun Instagram, akun Facebooknya itu perlu dilakukan akuisisi karena mungkin di sana ada aspirasi negara juga gitu ya. Nah, itu tentu saja juga kita ada tools untuk kita melakukan forensik mobile gitu ya. Jadi memang di sini adalah mencari, menganalisis dan menyelamatkan arsip negara yang tercipta pada perangkat mobile. Kemudian ada forensik foto dan video. Nah, ini kayak autentikasi, mengidentifikasi dan mendeteksi kalau ada perubahan ya pada arsip foto dan video. Forensik cloud, kita lakukan akuisisi yang tersimpan pada media cloud ya, bisa menelusuri asal-usul arsip pada media sosial yang tentu saja Bapak sekalian sebagai instansi pemerintah punya akun lah ya, sosial media, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN tentu saja punya akun sosial media yang dia sebenarnya ketika posting segala sesuatu tentang aktivitas organisasi bisa juga menjadi nomini gitu ya, nominasi bahwa nanti menjadi aset statis gitu ya. Kita sudah siap juga untuk melakukan forensik dari cloud gitu ya. Nah, itu kemudian untuk yang AI tadi, Bapak sekalian, ada kaitannya dengan bagaimana semacam ada natural language processing ya, atau NLP. Ini kayak model machine learning atau kecerdasan artifisial untuk mengolah big data kearsipan. Jadi dia memproses bahasa alami, mendeskripsi arsip, klasifikasi, ekstraksi gitu ya, mendapatkan informasi, ringkasan dan makna dari sebuah arsip secara otomatis. Nah, ini biasanya kalau udah bilang otomatis Bapak sekalian yang arsiparis kayak ada kekhawatiran gitu ya. Oh, berarti nanti arsiparis tugasnya ngapain dong kalau mendeskripsi secara otomatis gitu ya. Nah, Bapak sekalian jangan khawatir gitu ya. Kalau tadi Pak Deputi di sesi akhir menyinggung tentang kearsipan transformasi digitalnya gitu ya. Nanti Bapak sekalian itu justru arsiparis itu punya peran yang baru gitu ya, semacam kayak misalnya melatih mesin dalam membaca, misalnya menambahkan klasifikasi kepada KP misalnya atau HM dan segala macam itu justru mempunyai kompetensi juga, bisa mengembangkan kompetensi dalam melatih mesin gitu ya, melatih mesin. Jadi mesinnya nanti kerja tapi kita yang melatih. Jadi kayak lebih intelektualisnya bisa lebih naik gitu ya misalnya. Istilahnya lebih ada di level yang lebih tinggi bahkan gitu ya. Jadi itu yang jadi kalau tadi ada kekhawatiran semoga tidak gitu ya, karena Bapak sekalian punya peran lain nanti di era itu. Kemudian computer vision, nah ini yang semacam juga kecerdasan artifisial untuk ekstraksi informasi, wawasan, foto maupun video. Jadi kalau misalnya Bapak punya arsip foto Bung Karno, isinya misalnya ada 1000 foto Bung Karno atau mungkin ratusan foto Bung Karno sedang mengunjungi Universitas Sumatera Utara gitu ya, contohnya misalnya gitu ya. Atau sebelumnya atau mungkin Presiden Soeharto misalnya, nah itu akan dibandingkan misalnya mendeteksi wajah gitu ya, wajah presiden ini dibandingkan mungkin pada saat itu suasana hatinya mungkin sedang baik misalnya, atau sedang tertekan atau sedang apa. Nah itu kayak semacam kita bisa bikin semacam itu di computer vision gitu ya, mendeteksi objek. Jadi kalau misalnya di foto itu ada satu gedung, ini gedung mana gitu ya, itu bisa juga kita kembangkan ke sana. Juga peristiwa sejarah pada arsip,
dan juga di foto, video, dan tulisan di media sosial itu sekalian. Jadi sekarang habis posting foto gitu di media sosialnya, kita akuisisi, kemudian kita tes atau kita analisis gitu ya. Oh mungkin ini lagi beberapa hari ini lagi marah-marah terus gitu ya. Kemudian atau mungkin lagi sedih misalnya, atau nunggu THR belum keluar gitu ya. Nah itu beberapa hal yang bisa dilakukan dengan computer vision. Kemudian speech recognition untuk kalau misalnya misalkan rapat atau mungkin semacam ini, nanti otomatis rekamannya bisa ditranskrip otomatis menjadi tulisan. Kalau misalnya ada wawancara secara tulisan dan lain sebagainya, juga bisa dari konten itu, rekaman video maupun suaranya diperoleh, lalu ditelusuri, dicari, dianalisis gitu ya, sehingga nanti pekerjaan mendeskripsikan arsip itu menjadi lebih cepat dan optimal. Nah itu beberapa solusi, biasanya sedikit mungkin tadi sekitar beberapa 5 menitan ya untuk ini. Jadi yang jelas kami sudah mulai merintis ini gitu ya biasanya. Nanti pemanfaatannya semoga bisa segera kita publish gitu ya biasanya untuk bermitra. Itu kemudian selanjutnya ya, yang lain adalah mengenai presentasi digital ini mengenai format itu sekalian. Jadi isu format file arsip yang mana yang akan dipreservasi atau yang standar gitu ya. Jadi jangan sampai yang kita preservasi itu format yang tidak standar, yang tidak tersedia nanti pembacanya gitu ya. Suatu saat misalnya file Microsoft Word itu udah nggak ada lagi docx atau doc misalnya ya. Berarti kita apain sebelum kita preservasi gitu ya. Nah itu beberapa hal kita perlu pastikan. Nah solusinya biasanya di dalam sebuah organisasi itu kita mesti susun namanya format policy atau kebijakan tentang format arsip ya digital atau arsip elektronik. Jadi kita di fase preservation planning tadi atau perencanaan preservasi tadi, kita membuat semacam format policy. Ada yang namanya format policy registry gitu ya, atau mendaftarkan format aturan formatnya itu seperti apa. Contohnya seperti ini sekalian. Nah nanti sekalian punya ini dalam satu organisasi itu mau preservasi digital itu harus punya di depan. Kalau audio itu misalnya file formatnya yang saat ini ada di USU misalnya AC3, AIFR, MP3, WAV, BMA misalnya. Itu untuk preservasinya mau kita tetapkan apa misalnya? Misalnya wave gitu, wave atau LPCM gitu ya. Kemudian untuk aksesornya misalnya nanti kita layankan di user, kalau orang mau mendengarkan di webnya, apakah pakai WAV juga atau mungkin kalau lebih besar mungkin kita ada yang kecilan karena akses adalah MP3 misalnya. Nah kemudian ada normalisasi toolsnya kita gunakan FFmpeg misalnya. Untuk email, nah biasanya kalau email yang bagus sekalian email instansi ya, email instansi bentuknya adalah PST misalnya. Nanti preservasinya bentuknya apa? Apakah PST juga gitu? Oh atau Mbox itu universal format untuk XML misalnya. Nah berarti kita harus pakai format Mbox misalnya. Akses formatnya Mbox, jadi itu nanti beberapa analisis bisa dijadikan rujukan di sini. Normalization toolsnya namanya RPST. Contoh yang lain misalnya yang agak dekat dengan kita misalnya ini Office Open XML, DocX, PPTX, XLSX gitu ya, yang saat ini ada. Nah nanti servicenya apakah dengan yang sama atau original format gitu ya? Oke, original format masih di preserve. Tapi untuk yang kayak misalnya misalnya PDF nih ya misalnya portable document format misalnya. PDF-nya apakah PDF biasa atau PDF gitu ya? PDF mungkin beberapa dari sudah mengenal juga tentang PDF/E gitu ya, bukan hanya PDF biasa tapi PDF/E. Nah dia adalah bagaimana dengan preservasinya, apakah PDF atau pas akses, biar pas akses boleh deh PDF biasa original format gitu ya. Kalau memang terlahir dari awal PDF biasa ya udah PDF biasa. Tapi kalau misalnya nanti preservasi, kita tetapkan dia harus PDF-E seperti itu. Nah normalization toolsnya kita bisa pakai Ghostfix. Nah ini beberapa hal yang bagus sekalian tentang format yang bagus sekalian bisa susun di awal gitu ya. Nah ini di beberapa format itu kadang memang ada nanti yang sudah agak obsolete gitu ya, sudah agak ketinggalan zaman gitu. Makanya harus ada standarisasi format ini untuk menjadikan arsip yang kita akuisisi atau kita preservasi itu menjadi arsip yang benar-benar bisa diakses lagi gitu ya suatu saat. Itu tentang isu format. Oh ya, contoh format PDF mungkin saya sedikit tunjukkan saja yang kita bedakan gitu ya dari sisi PDF gitu ya. Kalau misalnya sekalian
punya PDF biasa dan PDF E gitu ya. Itu misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah Ibu sekalian punya PDF gitu ya. Seperti ini misalnya. Kalau kita punya PDF biasa kan seperti ini biasa ya, biasanya kalau kita simpan dengan PDF E itu akan muncul seperti ini biasanya ya. This file claims compliance with PDF standard and has been open read only to prevent modification. Lalu di sini ada enable editing ya biasanya ya. Nah, enable editing ini mengingatkan kita bahwa PDF ini itu adalah PDF/E. PDF/E itu adalah PDF/archive ya. Jadi yang memang untuk preservasi. Nanti kalau sekalian ubah PDF melalui misalnya PDF editor atau Acrobat Pro yang bisa edit. Nah, itu berarti nanti pas disimpan terus dikirim, nah itu berarti sudah tidak standar lagi PDF-nya. Jadi kayak semacam ada gembok atau seal yang menjaganya. Gitu. Jadi kayak misalnya satu orang kirim PDF kemudian dijadikan PDF file namanya file 001 misalnya. Nah, dikirim ke user B. Nah, kemudian user B itu menerima dari user A tapi udah nggak PDF lagi. Nah, akan bukan nih gitu ya. Oh, kita nggak bisa memastikan bahwa arsip yang kita kirim itu tadi masih original gitu ya, masih otentik. Nah, itu yang kita juga lakukan. Kenapa tadi format preservasi itu sangat penting untuk dilakukan gitu ya. Lanjut, karena masih ada beberapa. Ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain adalah dari sisi metadata Bapak sekalian. Nah, berarti kita harus juga dari sisi preservasi konsep data management metadata, sumber dan jenis metadata, interoperabilitas namanya untuk metadata itu bisa saling terkoneksi. Karena kita kelola yang kita preserve bukan hanya file digitalnya tapi adalah juga si metadatanya juga gitu ya. Nah, kemudian untuk metadata apa saja yang diperlukan saat penciptaan, saat preservasi itu juga bisa ditentukan di sana dan bagaimana yang tepat digunakan oleh organisasi. Biasanya kalau di nasional biasanya nanti juga ada standar format metadata ya misalnya standar metadata yang secara nasional ya. Yang nasional biasanya punya standar deskripsi arsip statis. Nah, itu mereka punya standar kita punya standar metadata untuk arsip statis gitu ya. Itu kemudian nah, digitisasi ini yang mungkin banyak tuliskan bahwa ya paling besar mungkin preservasi arsip fisik ya biasanya ada dengan cara digitisasi. Memang betul salah satunya dengan digitisasi, tapi tidak hanya digitisasi. Dalam digitisasi tersendiri atau digitalisasi ini, luluskan butuh kebijakan, standar, perangkat-perangkat yang standar ya untuk ya misalnya scannernya standar gitu ya, tidak sembarang seperti panduannya. Karena ini tertuang juga dalam Kemenpan yang Sri Kandi yang kita penetapan Sri Kandi yang isinya proses bisnis alih media sekalian. Jadi alih media itu ya tentu saja pertama dari mulai identifikasi, pemilihan alih media, pemilihan arsip yang akan dialih mediakan, kemudian peminjaman arsip fisik kalau memang masih ada, memberikan arsip fisik, kemudian melakukan alih media. Nah, di situ belum selesai Bapak sekalian, ada membuat daftar arsipnya, mengembalikan ke arsip yang sebelumnya, kemudian membuat berita acara, melakukan verifikasi. Nah, ini paling penting juga, verifikasi arsip hasil alih media misalnya, kemudian juga melakukan autentikasi terhadap hasil alih media. Jadi setelah digitalisasi atau di scan, berarti harus diautentikasi juga. Kemudian melakukan pengesahan berita acara untuk aplikasi media. Ini beberapa hal. Nah, mungkin kalau nanti proses bisnisnya ada re-engineeringnya atau ada perbaikan atau revisinya, nanti terupdate secara kita tidak membedakan antara arsip yang kertas dan yang konvensional dan yang reborn digital. Ya, itu berarti kita juga nanti sesuaikan bagaimana terhadap yang mengalih mediakan secara standar. Isu yang lain, nah ini mengenai FBB, tadi sudah beberapa kali disinggung oleh Pak Deputi, tapi yang jelas ada prinsip-prinsipnya, mungkin bisa skip, kemudian ada, nah beberapa aplikasi umum tadi ya Bu ya, ada Sri Kandi statis untuk data kearsipan SKN, JKN, dan aplikasi khusus SKS yang tadi secara bocorannya Pak Deputi sudah sampaikan. Nah, tapi intinya adalah ketika ada aplikasi umum dan aplikasi khusus yang Bapak Ibu sekalian nanti mungkin menggunakan gitu ya, konsep-konsep atau
konservasi itu sudah ada atau sudah kita tuangkan dalam arsitektur SPBE. Kayak arsitektur proses bisnisnya kita udah tadi misalnya bagaimana perlunya preservasi dari sisi autentisitas, dari sisi integritas itu di dalamnya sudah ada. Tapi ketika kalian di luar Srikandi atau di luar SPBE, berarti harus menerapkan itu di dalam sebuah arsitektur tata rencana atau master plan gitu ya, master plan yang terdefinisi dalam sebuah organisasi. Ini dari sisi SPBE, jadi tidak terlalu saya bahas karena memang kalau untuk penyusunan arsitekturnya itu sudah standar kita lakukan bersama pemilik proses bisnis, data dan informasi dan koordinator dari SPBE sendiri, ya. Itu kemudian tools yang tadinya sedikit singgung adalah bagaimana ISO tadi ya kita tuangkan dalam bentuk layanan atau pembangunan sistem preservasi digital menggunakan Archivematica. Ini juga yang kenapa saya angkat sini karena ini juga kami jadikan referensi sekalian di Arsiv Nasional dalam pengembangan e-depot atau depot elektronik yang saat ini diarahkan atau kita enhance menjadi digital preservation system gitu ya misalnya. Nah, di Archivematica ini mungkin saya sedikit jelaskan. Nah, ini Archivematica itu sebenarnya kayak hasil pengembangan nama perusahaan namanya nama lembaganya namanya Artefaktual System gitu ya. Artefaktual ini dia menerjemahkan ISO yang tadi, yang OIS tadi, dan yang trustworthy digital repositories tadi menjadi sebuah sistem. Nah, tapi ini juga open source Bapak sekalian. Jadi kayak Atom. Jadi bebas dikembangkan juga oleh Bapak sekalian dan kita lembaga kearsipan gitu ya. Jadi makanya ini karena open source, kemudian juga rujukan yang kita gunakan untuk ke preservation system, makanya kita rujuk ke sana. Dan sekarang dalam tahap untuk enhance ke Archivematica di Arsiv Nasional. Nah, di sini arsitektur atau komponen-komponennya adalah kita menggunakan beberapa tools untuk GUI-nya atau UI-nya itu grafik user interface-nya itu menggunakan Exactly. Kemudian untuk penyimpanannya kita menggunakan OnCloud. Kemudian Archivematica itu sebagai preservation platform, dan yang untuk data archiving service-nya kita menggunakan Atom Bapak sekalian. Jadi ini masih ada kaitannya. Kalau Bapak sekarang pakai SIKNJIKN yang masih versi Atom, walaupun sekarang dikembangkan juga yang versi SPBE begitu ya. Ini sebenarnya nanti standarnya kita ikuti gitu ya. Kalau di Atom kan Bapak sekalian juga ikut ada deskripsi ISABG ya sebenarnya. Standar metadata yang diikuti dan segala macam itu kita juga ada di sini. Nah, ini kemudian beberapa hal mungkin nanti beberapa saya skip ya. Kemudian ada ini arsitekturnya. Jadi dari mulai user tadi desktop melakukan penginputan arsip ke dalam sistem, kemudian disinkronisasikan menggunakan folder. Kemudian di sini ada cloud, uncloud server untuk penyimpanannya, disinkronisikan dengan yang ada di lokal desktop. Kemudian di Archivematica sebagai sistem preservasinya ada untuk transfer source dari OnCloud ini. Kemudian ada processing Archivematica berupa archive information package gitu ya. Nah, nanti di Atom kita gunakan untuk akses atau data gitu ya. Itu yang kita terima sebagai dissemination tadi ya, DIP tadi ya, dissemination information package tadi. Nah, ini yang kita lihat arsitektur dari Archivematica. Kemudian, nah beberapa tahapan gitu ya, kita siapkan objek digital nanti dan lain sebagainya. Ada menyiapkan paket, bentuknya nanti kayak paket namanya Begit namanya gitu ya. Nanti kalau secara teknis mau diskusi atau bahkan mau main ke Arsiv Nasional untuk dari sekalian berdalam ini gitu ya, kita secara teknis sudah melakukan beberapa riset dan percobaan gitu ya, dan itu berhasil dan sekarang proof of concept-nya itu diajukan kepada enhance dari e-depot Arsiv Nasional ya. Itu kemudian kita lakukan transfer. Nah, hasilnya seperti contohnya ini adalah contoh package ya Bu sekalian ya. Jadi nggak cuman hal digitalnya, tapi banyak penyertanya gitu ya, banyak yang diangkut dalam sebuah paket archival information package.
Kemudian ada ini seperti ini untuk uncloud-nya Archivematica sama cloud client-nya untuk transfernya. Kemudian tadi yang masing-masing menu ini berperan sebagai production di transfer, Ingges untuk Ingges, kemudian archival storage di sini archival storage, reservation planning, menu-menunya jadi memang sudah sesuai dengan OIS tadi ya misalnya ya, ada administration dan beberapa hal. Nah di sana ada upload saat transfer atau upload itu dilakukan video scanning, checksum generation, file identification, media validation, and characterization, metadata extraction gitu. Jadi mengekstraksi dari metadata yang ada, kemudian SID creation atau submission information package. Itu kemudian dari sisi transfer juga nih bentuknya zip seperti ini ya contohnya. Zip bag namanya, zip bag gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti ini. Jadi nanti masing-masing itu dilakukan mulai verifying, renaming, assign, verify lagi, kemudian ada tapi verify-nya adalah transam-nya, kemudian mengenerate XML-nya, kemudian ada scan virus lagi, kemudian ada mentransfer structure-nya, ada file name, kemudian ada file format identification, kemudian ada extract package sampai kepada extract metadata, validation dan examine content, ya. Itu kemudian dari sisi transfer juga masih ada tadi hubungannya dengan extracting metadata seperti ini. Untuk tadi dipecah menjadi dua ya misalnya, menjadi AI sama descriptive information tadi. Ini contohnya mungkin agak teknis, jadi memang tadi Bapak sekalian ingin tentang Archivematica ini gitu ya, di kami di lab forensik digital khususnya dan artificial tadi, atau juga nanti Bapak sekalian juga di teman-teman direktorat presisi kita saat ini juga sedang melakukan ini. Itu kemudian dari sisi karakteristik and extract metadata seperti ini, contohnya ini saya skip, ada ingest-nya seperti ini, bentuk microservice seperti ini ya Bapak sekalian ya. Kemudian nah ini hasilnya Bapak sekalian dari Archivematica AI itu bentuknya seperti ini. Jadi objek-objek berupa namanya topik package yang kita itu mungkin secara singkat seperti itu. Dashboardnya misalnya sini. Ini contoh misalnya nanti bisa dipantau ya, hari ini sudah melakukan berapa operasi, kemudian berapa kali ditrans dalam siklus tertentu bisa dituangkan dalam dashboard seperti ini. Kemudian nah yang terakhir adalah bagaimana strategi kita. Semoga masih ada waktu untuk sedikit beberapa slide. Strategi organisasi dalam menghadapi atau menyiapkan preservasi digital secara menyeluruh, karena kalau kita tadi bicara bukan hanya alih media, bukan hanya menyimpan ke dalam sebuah penyimpanan digital gitu misalnya, tapi memang ya kami tidak nakal-nakal, tapi memang rumit itu untuk memang dia mendapatkan sertifikasi terhadap trustworthy tadi ya. Jadi memang terpercaya itu harus mendapatkan itu. Dan tentu saja dari sisi perencanaan mempelajari ISO 2 yang tadi gitu ya, 14063 tentang OIS dan audit certification trustworthy tadi, digital repository, kemudian standar tool yang digunakan kita harus pelajari juga. Nah, menyusun FPR tadi saya namanya format policy registry gitu ya. Tadi yang standar format tadi, membuat dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian yang implementasi dari kita terapkan rencana preservasi pada Archivematica, membangun infrastruktur dan sistem. Kalau memang kalau nanti di nasional atau SPBE berarti sudah dibangunkan oleh penyedia infrastruktur ya biasanya di Kominfo dan teman-teman pengembang SPBE ya. Kemudian dari sisi situ membuat turunan untuk lembaga arsipan, sertifikasi repository digital ini untuk nanti di Arsipan nasional ya biasanya untuk ketika di Arsipan sudah menerapkan atau menjadikan Archivematica ini sebagai digital preservation system yang bisa kita bangun. Kemudian di maintenance and monitoring memelihara FPR, kemudian FPR atau juga melakukan self assessment dan audit external track. Ini beberapa hal yang
dilakukan khususnya nanti di Arsiv Nasional diikuti oleh Bapak sekalian di lembaga arsipan gitu ya. Itu kemudian dari sisi faktor penentu yang mungkin kita bisa pastikan kalau preservasi digital ini bisa berjalan dengan dengan baik adalah adanya penyusunan kebijakan nasional dan internasional dalam rangka preservasi digital. Adanya dukungan top manajemen ya Bapak sekalian ya, dari sisi penyelenggaraan kearsipan, kemudian kesadaran tertib arsip, manajemen pola pikir digital, perubahan pola pikir digital, manajemen risiko karena kita harus identifikasi juga risiko-risiko yang terjadi dalam penerapan preservasi, analisis proses bisnis kearsipan karena bagaimanapun preservasi menjadi salah satu proses bisnis kearsipan menjadi salah satu hal yang krusial dalam menjalankan organisasi. Kemudian tentu saja dalam kaitan preservasi digital. Kemudian mengembangkan sistem preservasi digital dengan komprehensif, menyiapkan infrastruktur, sekali lagi kalau yang SPBS difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Kemudian monitoring dan informasi secara berkala. Nah, berbagai hal tersebut yang mungkin bisa kami kami sampaikan untuk bagaimana setidaknya gitu ya menjadi trigger atau menjadi pemancing gitu ya, pemantik Bapak Ibu sekalian baik arsiparis, pengelola arsip maupun unit kearsipan dan lembaga kearsipan di instansi Bapak Ibu sekalian, yang khususnya di sini di Sumatera Utara juga yang menyelenggarakan webinar ini adalah bagaimana nanti menuju kepada pelaksanaan preservasi digital yang standar gitu ya, yang juga sebenarnya di Arsiv Nasional sendiri kita menerapkan ini dengan digital preservation systemnya gitu ya Ibu sekalian. Itu mungkin slide yang dari saya. Nah, sudah habis pas di sini jam 12. Saya cukupkan untuk sharing di sisi slide-nya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, serahkan kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Raisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Tasdik Eko Pramono atas presentasinya. Bapak Ibu hadirin memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab untuk materi kedua. Jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga dari Bapak Araf di USU. Apakah memungkinkan aplikasi pengelolaan persuratan yang sudah berjalan dibuat oleh universitas bisa diintegrasikan dengan Sri Kandi, terutama pada proses klasifikasi? Silakan dijawab, Bapak. Baik, terima kasih Bu Raisa. Pak Araf dari Universitas Sumatera Utara tentang bagaimana integrasi berarti ya, tentang integrasi terhadap Sri Kandi dari sisi klasifikasi. Sebenarnya gini, kalau kita cermati adanya sistem klasifikasi yang Sri Kandi, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita bangun berdasarkan standar atau penetapan klasifikasi oleh masing-masing instansi sebenarnya. Tetapi sebenarnya di dalam prosesnya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya namanya SPBE secara nasional sebenarnya kita dalam rangka menuju kepada single classification policy sebenarnya Bapak Ibu sekalian, atau single kalau kita bicara masalah retensi berarti single retention policy sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sedang dalam rangka juga menyusun standar klasifikasi dan kode pengkodean klasifikasi dan retensi itu dalam satu standar nasional sebenarnya. Tapi sambil menunggu itu sebenarnya ketika sistem persuratan yang ada di USU misalnya, karena memang sekarang belum sudah tercipta. Semoga sih sebelum 2020 sudah digunakan Pak Araf dan Bu Raisa ya. Kalau misalnya sudah ada sebelum SPBE itu sebenarnya memang tetap bisa dikembangkan bahkan dalam rangka isi di Sri Kandi sendiri sebenarnya kita untuk pengembangan atau konsolidasi data itu kita sebenarnya juga mengakomodir adanya input atau integrasi dari sistem ini gitu ya. Cuman biasanya memang nanti ada synchronize gitu ya, ada semacam ya nama kegiatannya kalau teman-teman di Kominfo bilang itu adalah konsolidasi data gitu ya, konsolidasi data. Di situ termasuk bagaimana nanti referensi pengkodean klasifikasi itu
distandarkan gitu ya, atau bisa diintegrasikan. Nah, masalah integrasi tadi yang khususnya tentang klasifikasi, sebenarnya kalau untuk saat ini, misalnya nih suatu saat atau beberapa periode yang akan datang, misalnya universitas bisa join SPBE Sikandi gitu ya. Nah, ketika USU mempunyai kode klasifikasi sendiri yang diterapkan dalam sistem persuratan, integrasi dimungkinkan, namun tetap saja biasanya kalau di SPBE itu tetap mengikuti standar atau arsitektur yang sudah ada Pak Araf ya. Jadi, di situ nanti tetap ada panduan yang harus diikuti gitu ya. Misalnya kayaknya nanti ada kayak normalisasi gitu ya, normalisasi yang memungkinkan ketika misalnya pengintegrasian antar sistem dengan yang lain itu nanti bisa menjadi satu kesatuan. Tapi berarti kalau boleh nanya, berarti kalau di USU untuk persyaratannya sendiri berarti sudah pakai SIND atau tadi yang disampaikan mungkin sendiri? Pak, namanya e-office. Oh, bukan sendiri. Ya. Oh, dan baik. ada juga SIND, Pak. Ada SIND, ada e-office, Pak. Oh, ada sendiri juga. Baik. Oh iya. Ada banyak macam gitu, Pak. Iya, siap. Ya, yang jelas itu seperti halnya tadi disampaikan Pak Deputi, SIND untuk bisa ditetapkan sebagai aplikasi jenis. Kan kita nyebutnya nanti aplikasi yang mirip-mirip atau mempunyai fungsi yang sama itu di dalam SPBE kan namanya nanti aplikasi jenis. Aplikasi jenis itu yang fungsinya sama dengan aplikasi umum, yaitu kalau Sikandi persuratan dan kearsipan, berarti aplikasi lain persuratan kearsipan yang di luar aplikasi umum itu kita sebut dengan aplikasi jenis gitu ya. Nah, sendiri untuk menjadi aplikasi jenis itu tadi membutuhkan step by step analisis gitu Mas kan. Artinya membutuhkan tadi harus ada konfirmasi atau rekomendasi dari ANRI, ada rekomendasi dari Kominfo. Nanti seperti itu juga ketika nanti siapa tahu ya sistem e-office yang ada di USU itu nanti juga berkeinginan atau bisa dimajukan menjadi aplikasi jenis, karena memang nanti aplikasi jenis itu bisa memperkaya ini sih Pak ya Bu ya, jadi bisa memperkaya dari sisi integrasi ya, interoperabilitas antara satu aplikasi jenis dengan aplikasi umum gitu ya. Jadi kembali lagi tetap kemungkinan ada untuk bisa terintegrasi, tetapi secara teknis biasanya kita ada beberapa step atau tahap yang dilalui termasuk seperti itu. Ya seperti itu Pak Araf. Jadi tetap dimungkinkan untuk integrasi, tapi untuk step by step untuk secara teknisnya ada baik secara perizinan maupun secara maksudnya rekomendasi dan secara teknis itu membutuhkan beberapa step untuk dilaksanakan. Seperti itu Pak Araf untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak Tasdik. Mungkin ini juga kami Pak Tasdik, kan karena kami sudah ada e-office ya kan, kemudian ada Serikandi lagi, kami memang mau meminta juga, mau menyurati ANRI ya untuk masang Serikandi juga di USU. Cuman karena antara fungsi dari e-office dan Serikandi ini mirip, jadi kami agak nggak tumpang tindih nanti. Betul Bu. Aplikasi Serikandi ini gitu. Iya, betul Bu. Iya, betul Bu. Itu seperti yang tadi di slide ada yang menyebut analisis bisnis proses. Maksudnya kalau misalnya bisnis proses persuratan dan kearsipan di USU yang misalnya tadi dituangkan dalam aturan tata naskah dinas, kemudian aturan klasifikasi, kemudian alurnya sendiri gitu ya Bu, dalam SOP misalnya. Nah itu nanti mana yang bersinggungan dengan Serikandi misalnya. Kemudian mana fitur-fitur yang bisa diisikan, nah itu memang harus ada analisisnya Bu, secara teknis maupun secara kebijakan. Baik, terima kasih Mas Di. Sama-sama Ibu. Baik, silakan Bu. Ya. Pertanyaan yang secara langsung dari Bapak Kusnadi Universitas Jember. Silakan Bapak Kusnadi. Silakan Pak Kusnadi. Ketemu lagi nih Pak Kus, silakan Kus. Panitia mungkin mute-nya boleh dibantu dibuka. Sudah, Bu, sudah. Tidak terdengar ya Pak ya? Pak Gus tidak terdengar Pak Gus? Problem di audio mungkin ya Bu. Dengar Pak. Halo. Ya, sudah terdengar Pak. Ya. Saya punya permasalahannya Pak. Nah, bagaimana caranya menyelamatkan arsip di hard disk bila mana hard disknya rusak? Baik.
apakah bisa dideteksi melalui forensik Baik, digitalnya? baik. Itu yang Itu saja? pertama. Ya, baik. Oke. Kembali kepada yang kemarin sering ditanyakan, ini kan semua putus. Ya, perguruan tinggi memakai SINDE. Nah, permasalahan yang ada, sedangkan di Universitas Jember sudah mulai tahun 2015 sudah menggunakan SIKD. Ya. Iya. SIKD kemarin di diklat teknis itu saya tanyakan tentang SIKD ke SINDE itu aplikasinya artinya tidak bisa. Dan SINDE juga keberadaannya masih belum diakui secara nasional. Diwajibkan adalah Sri Kandi. Dengan banyaknya perguruan tinggi pasti juga diwajibkan memakai SINDE, Pak. Itu kasih solusi lah, solusi bagaimana supaya bisa memakai Sri Kandi. Siap. Nah, itu Pak, terima kasih. Baik, siap. Langsung dijawab Bu Reza? Iya, dipersilakan Bapak. Baik, ya. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya ada hard disk, kita nyimpan arsip atau data di hard disk yang rusak gitu ya, bagaimana cara menyelamatkannya? Sebenarnya ini Pak, kita perlu identifikasi dulu, misalnya rusaknya apakah rusak fisik secara komponen gitu ya, atau memang dia rusak secara logikalnya atau secara data gitu ya. Nah, ketika ada dan kita perlu identifikasi juga hard disknya hard disk masih cakram gitu ya, atau SSD misalnya seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh kepada cara penanganannya Pak gitu ya. Nah, sebenarnya di tools forensik sendiri itu ada, kami juga di lab forensik itu ada satu perangkat namanya untuk mobile dan untuk imaging sisi hard disk, media hard disk gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada juga fasilitas untuk ketika misalnya rusak secara fisik misalnya. Nah, itu kita bisa berikan, mungkin juga kita bisa secara fisik kita perbaiki dulu gitu ya, kita perbaiki secara fisik, baru kita akuisisi atau kita lakukan pemeriksaan forensik digital seperti itu. Nah, atau tadi memang sebenarnya yang rusak bukan fisik hard disknya, tapi kayak misalnya korup partisinya gitu ya Pak ya, atau misalnya dia terformat atau seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa, kalau yang seperti itu biasanya langsung kita dengan imaging menggunakan tools forensik digital, kemudian nanti atau bahkan ketika seperti itu nanti penanganannya apakah kita bikin image tadi, kita cloning dulu gitu ya, kita cloning dalam bentuk image, baru nanti di situ kita investigasi dan kita recovery Pak gitu ya. Nah, kemungkinannya gitu ya, kalau dari sisi forensik digital sebenarnya 50-50, maksudnya dalam arti tapi perlu dicoba dan dia harus, tools ini harus mendeteksi secara langsung. Jadi tetap saja kalau mau itu biasanya kita harus langsung coba ke medianya, kemudian kita lakukan imaging gitu ya, kita akan begitu detail, nanti baru kita lakukan analisis media-media atau arsip-arsip yang masih tersimpan dalam media tersebut. Biasanya kayaknya file-file yang terdelete, file-file yang tadi misalnya partisi yang pernah terformat itu keangkut semua Pak biasanya. Karena makanya kalau kita lakukan imaging itu biasanya hard disknya ini 500 GB gitu ya. Nanti image-nya itu bisa 2 kali atau 3 kali lipatnya begitu Pak. Jadi isinya lebih banyak lagi karena memang dia menampung hal yang pernah yang pernah diformat itu keangkut juga untuk dari sisi forensik imaging ini. Jadi kemungkinannya tetap ada Pak untuk bisa terselamatkan, tapi memang harus dilihat medianya. Tadi semoga kalau misalnya nggak secara fisik sih, secara logik itu akan lebih bisa kemungkinan untuk bisa direcovery gitu datanya. Itu mungkin dari sisi analisis forensik digitalnya. Kalau dari sisi yang kedua SINDE tadi ya Pak ya, kayaknya untuk pakai lampu SINDE tadi juga mungkin karena belum tadi berbeda atau belum disahkan secara nasional. Sebenarnya kalau saya lihat Pak kemarin itu kan di tim
konselor atau yang melahirkan apa namanya telaah gitu ya, telaah terhadap studi gitu Bapak sekalian. Ini kan sebenarnya dari sisi kalau kami lihat sih dia kan sebenarnya ya lampunya cenderung hijau gitu ya Bapak sekalian. Jadi untuk menjadikan SINDE sebagai aplikasi bisnis. Nah, tinggal kan nanti kan ada step berikutnya gitu ya. Step berikutnya sebenarnya dilanjutkan dengan dari sisi infrastruktur ke Kominfo dan juga ini Pak nanti juga nggak serta-merta meskipun SINDE itu langsung apa namanya misalnya diizinkan untuk menjadi aplikasi bisnis nggak langsung dengan versi yang sekarang Pak tentunya, tapi pasti ada pengembangan yang disesuaikan dengan standar arsitektur proses bisnis. Karena di kami sendiri itu di arsitektur proses bisnis dan data informasi dan yang menjadi tanggung jawab di Arsip Nasional itu penyesuaian dulu belum ada nanti integrasi dengan Pak. Jadi mungkin dosen di universitas yang mungkin masih sabar dulu ya karena meskipun SINDE tadi sudah dalam proses menjadi aplikasi sejenis, tapi tetap saja biasanya akan ada penyesuaian dari sisi proses bisnis dan data informasi untuk nanti terintegrasi dengan Srikandi Pak gitu. Jadi mungkin tentu saja itu bakalan dilewati. Jadi kalau misalnya pun nanti itu dilewati dan berjalan baik, tentu saja apa ya istilahnya fitur-fitur, kemudian bagaimana terkomunikasi dengan Srikandi atau bahkan dengan SIKD Pak. Karena kalau di Srikandi sendiri Pak justru kita ada konsolidasi data dengan SIKD versi sebelumnya Pak justru gitu. Jadi kalau misalnya nanti sekali lagi ada memang dari universitas sudah bisa mulai menggunakan Srikandi, justru malah mungkin apakah bisa langsung konsolidasi data dari Srikandi si Bapak yang kalau nggak salah 2016 atau 2014 ya itu ke versi Srikandinya, jadi tinggal konsolidasi data gitu ya apa namanya atau bahkan mungkin tanpa melewati SINDE itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi SINDE dikembangkan, tidak perlu khawatir bahwa nanti pasti akan ada tuh fitur-fitur untuk melingkan ya, atau mengintegrasikan antara aplikasi yang tentang Bapak Ibu sekalian, SIKD, SINDE ke Srikandi. Seperti itu Pak, mungkin Pak Kusnadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Tasdik atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eka di BMKG. Untuk sekarang ini, penyimpanan arsip elektronik sebaiknya melalui apa? Karena kalau menggunakan cloud cepat penuh dan berbayar, jika menggunakan external disk dan rusak. Mohon masukannya Bapak. Baik Bu, siap. Jadi ini menyimpan, kalau kita kategorikan berarti bisa menyimpan data pribadi atau menyimpan data kantor atau data organisasi gitu ya Bu ya, Bu Eka ya. Jadi begini Bu, kalau rekomendasi penyimpanan arsipnya gitu ya, secara spesifik misalnya ke arsip pribadi misalnya, berarti kan tergantung preferensi nih ya. Kalau misalnya kita memang kekhawatiran terhadap media itu adalah media yang fisik ya, tadi yang hard disk yang mungkin cepat rusak gitu ya. Nah, kemudian cloud yang mungkin tadi cepat penuh dan mungkin kalau misalnya mau nambah kuota harus bayar gitu ya. Ini kan kalau dari sisi individu atau pribadi, tentu saja kita membutuhkan ya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Maksudnya sesuai dengan preferensi masing-masing orang akan berbeda gitu ya. Tetapi kalau sisi aksesibilitas gitu ya, tentu saja sebenarnya cloud untuk saat ini lebih cepat gitu kan, lebih bisa diakses dari mana saja kan, kemudian kan lebih cloud gitu ya, meskipun tadi dari sisi kapasitas mungkin sedikit harus ada alokasi gitu ya, tapi dari sisi fisik misalnya mungkin bisa juga sebenarnya penentuan kualitas hard disk yang digunakan untuk menyimpan itu kita analisis dulu, maksudnya kita pertimbangkan dari beberapa hal, ada review-review di banyak ya dari YouTube gitu ya, misalnya review terhadap hard disk yang tahan banting misalnya kayak SSD itu kan sekarang kalau mereka punya lapisan, walaupun lapisan karet seperti disk yang lama, tapi ketika dibanting atau jatuh dari sekian meter itu sebenarnya dia tetap tahan karena memang medianya bukan magnetik lagi gitu ya Bu, tapi sudah chip, sudah SSD. Nah, itu pertimbangan sendiri untuk arsip pribadi. Nah, sekarang untuk kantor misalnya, untuk arsip institusi. Nah, data yang disimpan itu sebaiknya kan tadi sebenarnya memperhatikan secara menyeluruh ya, pertimbangan bagaimana dia
dari mulai diciptakan, kemudian mengikuti siklus, kemudian tadi bagaimana tetap menjaga integritas. Kalau misalnya dikirimnya kopi harddisk satu ke yang lain kan kemungkinan untuk kasus tertentu misalnya tidak terangkut semua informasi misalnya, atau misalnya kalau misalnya cloud-nya kita bisa bangun cloud system, cloud private server misalnya ya, cloud, private cloud misalnya di instansi Bu Eka misalnya harus dianalisis terlebih dahulu begitu ya, sebelum memastikan mana media penyimpanan yang terbaik yang kita gunakan. Nah, kalau tadi Bu, mungkin saya berikan bocoran tadi yang Archivematica itu sebenarnya Ibu, itu kita bentuknya adalah sebuah private cloud atau misalnya sebuah infrastruktur cloud gitu Bu, yang kita sebenarnya dari sisi penyimpanan kalau kita lihat di di susunan medianya itu seperti media yang memang sebenarnya sudah standar Bu, namanya LTO namanya ya. Jadi untuk khusus penyimpanan arsip dalam preservasi jangka panjang gitu ya, itu namanya LTO. Bahkan dia sebenarnya masih medianya masih media tape gitu ya, yang dia memang tapi untuk kearsipan atau untuk arsip dia sebenarnya ya menang dari sisi aksesibilitas maupun long termnya gitu. Jadi kalau untuk kearsipan kita biasanya untuk standar penyimpanannya adalah medianya berupa LTO gitu ya. Itu bisa browsing misalnya LTO kalau nggak salah light tape ya LTO repository gitu ya, nanti akan ketemu untuk kearsipan gitu ya, long term preservation untuk digital repository di kearsipan Bu. Itu jadi sekali lagi tergantung daripada arsip atau institusi gitu ya, arsip pribadi atau institusi yang disimpan. Kemudian sebelum menentukan, saya tidak mereferensikan produk A atau misalnya infrastruktur yang cloud atau hard disk gitu ya, tapi sekali lagi tergantung kebutuhan untuk sisi individu. Kalau untuk yang institusi itu juga harus ada analisisnya, tapi kalau untuk kearsipan yang paling tangguh atau yang paling banyak digunakan untuk preservasi adalah namanya LTO gitu ya misalnya Bu Eka yang ada di BMKG. Itu mungkin Bu, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak Tasdik. Mungkin ada yang bertanya secara langsung dari Ibu Hermita, dipersilakan Ibu. Ya mungkin tadi LTO itu linear tape open gitu ya, kan. Jadi itu standar penyimpanan itu Bu Eka untuk arsipan. Silakan Bu Hermita. Masih mute Ibu? Masih mute. Oke. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Tasdik. Ya Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LKD Kota Pekanbaru nih, Mas. Pekanbaru Ibu, baik. Ya, kami sudah mulai melaksanakan aplikasi Srikandi. Baik. Namun ada juga pertanyaan dari teman-teman yang mempunyai aplikasi tersendiri, seperti dari Disduk Capil, baik, dari Disnaker, dari Daftar, dari Dinas Sosial. Ya. Mereka kan sebagai pencipta arsip. Ya. Dan mereka mempunyai sistem tersendiri juga yang di bawah pimpinan kementerian terkait ya Mas ya. Siap. Instansi vertikal ya Bu? Instansi vertikal ya Bu? Ya. Instansi vertikal ya Bu? Iya, di instansi vertikalnya. Iya. Terus begini, setiap tahun itu kan IKK kita meminta bahwa setiap pencipta arsip menyerahkan menginformasikan total arsip aktifnya sama inaktifnya. Ya. Sementara arsip-arsip tersebut ke depan jelas belum bisa bergabung dengan sistem Srikandi. Terus bagaimana ke depannya itu Mas? Apakah ada pengembangan terkait dengan akan terintegrasinya sistem tersebut yang dari instansi vertikal mereka, begitu Mas? Iya Bu. Ya, makasih. Ya. Sama-sama Ibu. Langsung Bu Reza? Langsung saja Bapak. Iya baik. Ya Bu Hermita dari Pekanbaru. Ya Ibu, jadi untuk aplikasi-aplikasi calon aplikasi-aplikasi sejenis yang sudah dipunyai oleh lembaga vertikal baik dari kementerian maupun pemerintah daerah yang sudah digunakan sebelum tadi ditetapkan, memang kan pertamanya digunakan sebelum
karena ditetapkan aplikasi umum gitu ya, berarti dari tanggal 27 Oktober 2020 gitu. Nah, kalau sebelum itu sudah pakai aplikasi jenis atau aplikasi yang persyaratan yang dihasilkan tadi, itu ada kemungkinan untuk tetap digunakan dengan pilihan, Bu. Jadi sekali lagi, memang perjuangan aplikasi jenis, karena kalau nggak salah ada tulisannya ya, jadi perjuangan aplikasi jenis untuk menjadi perjuangan aplikasi jenis untuk ditetapkan menjadi aplikasi benar-benar bisa terintegrasi itu memang perjuangannya panjang gitu ya Bu ya. Yang pertama memang tadi harus dapat pertimbangan dari pemilik proses bisnis data dan informasi, kalau di Karson berarti ANRI, dapat pertimbangan dari Menteri Kominfo, kemudian setelah itu juga harus ada penyesuaian gitu, biasanya penyesuaian namanya integrasi, kita harus baik secara teknis maupun secara proses bisnisnya harus kita sesuaikan gitu ya. Data standar struktur database-nya, kemudian platformnya gitu ya, komunikasi datanya itu tentu saja harus dilakukan, dan biasanya sih tidak membutuhkan waktu lah, istilahnya membutuhkan waktu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan sistem-sistem tadi untuk kemungkinan join terhadap Sikandi, sekali lagi yang perlu di review adalah apakah dia digunakan sebelum 2020 tadi ya, 2017. Kalau kita sudah oke, berarti checklist nih ada kemungkinan bisa, tapi juga berikutnya berkoordinasi juga kan ini fitur-fiturnya seperti yang dilakukan Sinde tadi ya Bu ya, dilakukan Sinde, berarti koordinasi nanti apakah ini bisa juga direkomendasikan menjadi aplikasi jenis. Habis itu ke Kementerian Kominfo, habis itu ada lagi untuk secara teknis disesuaikan fitur-fitur atau fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Nah, itu tentu saja menjadi satu proses tersendiri ya. Sambil Bu, kalau LKD mungkin harapannya adalah siapa tahu sebelum itu dilakukan ternyata Sikandi fiturnya udah lebih komprehensif gitu ya, dan mungkin bisa menerima arsip-arsip juga dari aplikasi yang lain atau aplikasi bisnis aplikasi yang lain gitu ya. Nah, itu yang mungkin kalau LKD nanti berharapnya seperti itu, kemungkinan biar ya kalau memang mereka pun secara cepat memproses itu kemudian bisa join sih alhamdulillah juga. Contoh kita juga tinggal menerima ya Bu ya, tinggal menerima mereka bisa join data dengan Sikandi. Tapi kalau misalnya pun enggak, ya semoga justru malah Sikandi duluan yang punya fitur-fitur yang istilahnya udah mereka memutuskan akhirnya pakai Sikandi aja deh. Nah gitu Bu, mungkin itu yang kemungkinan terjadi dari sisi aplikasi jenis yang ada di di instansi vertikal. Mungkin itu Bu Hermita. Sir Mas, artinya pengembangannya bisa dilakukan oleh pencipta arsip itu sendiri, oleh perangkat daerah terkait dengan adanya aplikasi tersebut, Mas ya? Iya, jadi gini Bu, sekarang itu kan ada proses namanya clearing ya Bu ya, clearing aplikasi, pengembangan aplikasi. Jadi kalau kita mau di instansi, saya yakin di pemerintah daerah pun seperti itu Bu, mengajukan anggaran pengembangan aplikasi itu harus ada clearance dari Kominfo Bu, dari Dinas Kominfo maupun ke Kominfo Pusat. Jadi itu nanti akan terseleksi sih Bu, dia boleh mengembangkan atau tidak. Karena kalau udah misalnya ini aplikasi tentang surat, itu kalau dia udah diidentifikasi misalnya pengembangannya sebelum 2018, kemungkinan untuk menjadikan anggaran pengembangan itu goal, itu clearance-nya nggak akan mulus juga Bu. Jadi yang memberikan pertimbangan nanti Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo sih untuk tetap boleh mengembangkan atau tidak Bu, melalui pada saat dia mengajukan clearance itu tadi. Jadi Kominfo kan sekarang udah punya aplikasi clearance tuh untuk masing-masing instansi mengajukan clearance terhadap anggaran-anggarannya. Nah, biasanya kalau yang aplikasi-aplikasi yang udah ada aplikasi umumnya biasanya akan ditolak-tolakin Bu sama Kominfo. Seperti itu Bu. Ya, gini Mas, beberapa bulan yang lalu pada saat kita selesai launching Sikandi dalam pelaksanaannya, jadi pertanyaan yang sama itu awalnya munculnya dari kepala dinasnya Diskominfo. Ya, apakah arsip-arsip yang di lain yang merupakan aplikasinya dari instansi pembina mereka gitu, apakah bisa tergabung dengan Sikandi? Jadi berarti ada peluang ya Mas ya untuk Diskominfo untuk melakukan pengembangannya ya? Betul Mbak, ada peluang, tinggal nanti clearance-nya apa lolos tidak gitu Bu. Ya, oke Mas, makasih ya. Baik, sama Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Tasdik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh silakan. Ya,
Ini dari Unair, Bapak M. Rofik, bagaimana cara mengatasi adanya peluang manipulasi file arsip elektronik dalam segala cara? Karena bila sebatas watermark atau barcode atau sejenisnya, sepertinya belum cukup ampuh. Dan kita tahu zaman ini semakin canggih, banyak oknum atau hacker, aplikasi-aplikasi digital yang dapat mengubah isi file elektronik yang semula otentik jadi tidak otentik. Iya. Mohon penjelasannya, Bapak. Baik, terima kasih dari UNER. Pak siapa tadi, Bu? M. Rofik. Pak M. Rofik dari UNER. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya, Pak. Jadi tadi upaya autentikasi itu kalau menurut Perka Antri tahun 2011 ya, nomor 20 gitu ya. Itu kan sebenarnya tadi memberikan tanda di awal ya, Bu. Tadi saya sudah sampaikan ya, Pak ya, Pak Rofik ya. Memberikan tanda khusus gitu ya untuk dia dijadikan apa namanya alat menggali otentisitas gitu ya di waktu yang akan datang. Nah, tadi yang saya sebut watermark, kemudian yang mungkin itu hal yang paling mudah gitu ya, paling mudah untuk bahkan paling mudah juga untuk di break gitu ya, paling mudah juga untuk dibobol gitu ya, atau dimodifikasi tadi kalau sederhana. Nah, memang di sini kan akhirnya ada tadi ya, yang akhirnya kita bisa menggunakan sekarang untuk sertifikat elektronik atau digital certificate gitu ya. Untuk saat ini, ketika file yang menggunakan sertifikat itu, misalnya dia dimodif gitu ya, tetap bisa terdeteksi gitu ya. Jadi kalau misalnya upaya dari masing-masing orang itu semakin canggih tadi sebenarnya, jadi kayak saya sampaikan ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya forensik digital gitu ya, untuk tadi membantu autentikasi, membantu preservasi. Itu ketika kita menempuh upaya analisis forensik digital, itu ada yang namanya anti forensik juga Bu. Jadi kalau misalnya kita mau melindungi sesuatu file lebih aman atau lebih otentik tadi ya, untuk tidak diubah, itu ada aksi juga yang namanya anti forensik gitu ya. Jadi upaya untuk menggagalkan forensik itu, jadi kayak perang aja sih, menang-menangan mana gitu ya, kayak mungkin kayak antivirus, orang bikin virus, bikin penangkalnya, nanti muncul virus lagi dan segala macam. Memang seperti itu untuk dari sisi kenyataan saat ini, tapi gitu ya, setidaknya kalau sekarang ya tadi saya bilang adalah sertifikat elektronik atau sertifikat digital itu ketika kita injek ke dalam sistem gitu ya, itu meskipun dia diubah gitu ya, meskipun orang berhasil mengubah, tapi sertifikat elektronik itu tetap bisa mendeteksi di mana perubahan atau dia sudah diubah atau belum. Jadi ketika kita akhirnya yang istilahnya pihak yang benarnya gitu ya, pihak kitanya ya udah kalau mau ubah aja, toh kita punya verifikator gitu ya, punya verifikasi untuk melihat apakah dia diubah atau tidak. Jadi biarkan mungkin penjahat-penjahat di luar sana atau hacker-hacker di luar sana misalnya berbuat atau mengupayakan anti gitu ya, anti forensik atau anti autentikasi, tapi kita punya alat ukur gitu ya, yang tadi mungkin kalau untuk saat ini yang paling update adalah penggunaan sertifikat elektronik atau sertifikat digital, sehingga ketika nanti sertifikat itu hanya diubah atau dimodifikasi, sertifikat itu akan terdeteksi atau akan memberitahu kita bahwa dia sudah otentik atau perubahannya di mana. Seperti itu mungkin Pak Rofik dari UNER yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Tasdik atas waktunya untuk menjawab pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dari forum ini. Mungkin ada banyak sekali Bapak pertanyaan itu cuma terbatas dengan waktu. Benar sekali ya. Dan kami juga mengucapkan dari kantor arsip nih Pak Tasdik, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Baik, kami juga terima kasih sekali sudah diundang di dalam event ini. Semoga nanti bisa memantik universitas ataupun lembaga arsipan lain ya untuk bikin webinar dengan tema-tema yang lebih menarik seperti itu. Saya juga mungkin mohon maaf kalau penyampaiannya ada yang kurang berkenan, dan mungkin ketemu lagi di sesi atau kesempatan yang lebih baik. Mungkin itu Bu. Baik, dan Pak Tasdik ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan mungkin dari internal. Nanti mohon gitu mungkin di siap. Oh siap. Aja langsung. Siap Bu. Kalau lama-lama mungkin 30 menit kali udah cukup, karena ada pertanyaan yang memang bersifat agak lebih internal yang ingin ditanyakan
dari Pak Araf Boleh. kepada Pak Tasdik ini bersifat teknis gitu Pak. Siap Bu. Silakan Bu, siap. Gitu Pak, kita atur waktunya kan bisa Boleh. kita kembali. Gitu, Pak. Siap. Atau kalau udah nggak pandemi, saya boleh ke Medan atau Ibu ke Jakarta ya, boleh. Ya, boleh. Pak Araf ya. Siap. Terima kasih Pak Boleh. Tasdik. Sama-sama Ibu. Selalu, Pak. Amin, sama-sama Ibu, Ibu semuanya, sehat semuanya, baik. Baik, demikianlah sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak Tasdik Eko Pramono. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di unit kerja dan instansi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, yang kami hormati,